107.5 PRFM News Channel. Ya, selamat sore pendengar. Pukul 15:02 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tentu saja terima kasih bagi Anda yang masih bersama kami di 107,5 PRFM News Channel. Dan sangat spesial sore hari ini saya kedatangan tamu, guru saya, sepuh saya, dekan dari Universitas Pasundan Bandung, ada Pak Dr. Atang Hermawan. Sebetulnya ada narasumber yang lain, namun masih dalam perjalanan. Saya sapa terlebih dahulu saja Pak Atang Hermawan. Selamat sore, assalamualaikum Pak Atang. Waalaikumsalam. Selamat sore. Iya, satu kebanggaan bisa ketemu Pak Atang ini. Terima kasih. Ya, Pak Atang mungkin bisa mendekat dengan mic-nya Pak. Iya. Baik, kita berbincang santai saja Pak ya. Bicara masalah Fakultas Ekonomi Unpas. Iya Pak. Unpas ini kan universitas yang juga syarat dan identik dengan Sunda Pak ya. Betul Pak. Universitas Pasundan. Betul, begitu ya. Pak, iya. Pasundan tuh meni Sunda pisan begitu. Betul, ya. Pak, Dan iya. ini juga kebetulan yang saya tahu, barangkali Pak Atang nanti bisa menambahkan bahwa Fakultas Ekonomi ini menjadi satu fakultas yang memang favorit nampaknya Pak ya. Betul, di Unpas ini. Betul Pak. Ya mungkin Pak Atang bisa berbagi informasi Pak, sekapur sirih lah gitu bagi pendengar PR terkait Fakultas Ekonomi Unpas ini seperti apa Pak hingga saat ini perkembangannya begitu. Boleh Pak. Pak Raka barangkali perlu ada yang saya sampaikan berkaitan dengan kepemilikan daripada Fakultas Ekonomi itu. Barangkali orang-orang kita semua pasti tahu tentang Paguyuban Pasundan. Paguyuban Pasundan itu adalah organisasi perjuangan yang sudah berdiri sebelum Indonesia merdeka. Nah, Paguyuban Pasundan itu memiliki bidang garapan untuk tingkat yayasan dan pendidikan tinggi. Kita memiliki beberapa perguruan tinggi. Di antaranya Fakultas Ekonomi bagian daripada Universitas Pasundan. Di samping itu pun Paguyuban itu memiliki yayasan pendidikan menengah dan dasar. Kalau tidak salah di situ sampai 100 lebih pendidikan dasar dan menengah. Sehingga ini dikatakan bahwa karena diawali dengan organisasi perjuangan yang memiliki ini, saya memandang bahwa ekonomi memiliki khususan tersendiri di masyarakat. Bahkan ada orang yang mengatakan bahwa Unpas ini adalah perguruan tinggi miliknya Jawa Barat seperti Pak. Kesundaan seperti Pak ya. Ya, mungkin juga saya bisa mengatakan hal yang sama Pak ya. Karena memang Pak. sepertinya kehadiran Unpas ini cukup dekat dengan publik atau masyarakat Jawa Barat Pak ya. Tidak hanya Bandung gitu Pak Atang ya. Betul Pak. Iya. Terlebih dengan paguyubannya, terlebih dengan beberapa alumninya juga yang sudah tersebar di mana-mana begitu Pak Atang ya. Betul Pak. Mungkin bisa ditambahkan kembali Pak. Terus visinya juga kita lihat bahwa substansinya ada 4 Pak di Fakultas Ekonomi Pak. Pertama, di samping melahirkan sarjana yang profesional, juga Islami berbudaya Sunda dan global gitu Pak. Jadi budaya Sundanya itu tetap menjadi substansi dalam pendidikan kami, dan juga Islaminya juga tetap menjadi sorotan kami. Islami dan budaya Sunda Pak Betul, ya? Menjadi itu satu substansi. Menjadi satu rohnya begitu di sana betul. Pak ya. Sehingga ya itu di Fakultas Ekonomi itu barangkali keunikan Pak ya. Bila dibandingkan dengan yang lain barangkali Pak ya. Ini yang dipastikan bisa jadi tidak dimiliki oleh perguruan tinggi lain barangkali begitu ya. Atau Pak, universitas yang lain begitu ya. Betul Pak, betul. Jadi kalau bicara orang Sunda mah pantasnya kuliahnya di Unpas itu Pak ya. Iya Pak. Iya. Tanpa bermaksud menyampingkan perguruan tinggi ataupun universitas yang lain begitu. Saya setuju Pak Raka. Ya, apalagi ada unsur kesundaan. Betul. Ada sesuatu konten yang berkaitan dengan religi, Betul. Islami begitu. Ini yang menjadi sesuatu yang selalu ditonjolkan Pak Atang ya selama ini betul. oleh Unpas sendiri ya. Ya, baik. Bicara masalah fakultas, visi dan misinya mungkin bisa saya wakili sedikit Pak ya, karena saya juga punya catatan Pak ya. Bicara masalah visinya adalah, bicara visi Fakultas Ekonomi adalah terwujudnya lembaga pendidikan yang unggul dan mengedepankan prinsip-prinsip good governance dalam menciptakan sumber daya manusia yang profesional, Islami, berbudaya Sunda, serta berwawasan global. Ini hanya penekanan saja. Betul. Nah, bicara masalah tujuan tentu ada kaitannya dengan kehadiran ya. Fakultas Ekonomi Unpas. Nah, ini tujuannya lebih kemana sebetulnya Pak dengan yang adanya kehadiran ini? apa maksudnya Pak? Ya, kehadiran bicara masalah Fakultas Ekonomi. Ini kan juga ekonomi kan tadi juga bicara Pak Atang sempat menyebutkan bahwa bicara masalah ekonomi sesuatu yang sangat mendasar Pak. Artinya bicara masalah ilmu ekonomi juga kan luas begitu Pak ya. Betul. Tentu ada program-program yang berkaitan dengan prodi begitu kan. Ya, nah, betul, ini ya. mungkin bisa dijelaskan Pak Atang. Oke Pak.
Jadi Fakultas Ekonomi itu keberadaannya meliputi 3 prodi, Pak. Selama ini kita memiliki program studi manajemen. Program studi manajemen itu adalah program studi yang paling sudah lama di kita itu. Dilanjutkan dengan prodi akuntansi dan program studi ekonomi pembangunan. Itu 3 prodi ini cukup berkembang baik di Fakultas Ekonomi ini, Pak. Terutama program studi manajemen. Selama ini program studi manajemen itu sudah mendapatkan penghargaan-penghargaan di pihak luar. Bahkan kalau Pak Raka tahu bahwa kita itu sudah diakreditasi terus-menerus sampai 3 kali lebih, Pak, dari Badan Akreditasi Nasional. Bahkan untuk manajemen itu diantaranya sudah mendapatkan ISO juga gitu, Pak. Gitu, Pak, ya. Jadi barangkali itu sebagian daripada kelebihan kita barangkali. Jadi bagi pendengar yang memang sekarang lagi mencari perguruan tinggi atau universitas, ya, mungkin salah satu alternatif utamanya bisa datang ke Unpas, Pak, ya. Terlebih kan sekarang juga lagi dibuka, Pak, ya, program penerimaan mahasiswa baru begitu ya. Betul, Pak. Sekarang kami sedang menerima mahasiswa baru. Insya Allah kita tesnya tanggal 20 Juni, Pak. 20 Juni ya? Tanggal 20 Juni, ya. Oke, mungkin persiapannya bisa dari sekarang, Pak, ya. Iya, betul, Pak. Tidak ada salahnya juga begitu ya. Betul, Pak. Betul, Pak. Iya. Baik, berkaitan dengan program studi tadi ada program ekonomi pembangunan, Pak, ya, program studi manajemen begitu ya. Iya, Pak. Lalu juga ada program studi akuntansi begitu ya. Pak, dan semuanya memang sudah terakreditasi, Pak, ya. Sudah terakreditasi, Pak. Iya, bahkan ada yang juga mendapatkan ISO tadi ya. Iya, berarti betul. kan pengakuannya sudah berskala mungkin nasional internasional, Pak, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seperti itu. Di samping itu pun kita, Pak, pendekatan aspek PBM juga kita berupaya untuk lebih ditingkatkan dalam berbagai aspek. Misalnya dalam konteks pembelajaran kita kan sudah pendekatannya ICT, Pak. Jadi kalau misalnya aspek perkuliahan kita itu berupaya dengan menggunakan teknologi yang kita gunakan. Misalnya untuk kehadiran anak juga kita sudah menggunakan teknologi, kehadiran juga menggunakan teknologi, termasuk dalam ujiannya sekarang kami sudah melakukan pendekatan itu. Jadi mereka itu PBM-nya sudah melakukan pendekatan IT seperti Pak. Iya, IT yang dimaksud mungkin bisa lebih didetailkan, Pak, dijelaskan, Pak, seperti apa, misalnya, Pak? Misalnya dalam konteks pembelajaran mahasiswa bisa masuk ke dalam proses PBM kita apabila misal tercatat rekam sidik jari gitu, Pak, ya. Misal seperti itu. Gitu. Jadi rekam sidik jari ini bermanfaat buat kepentingan orang tuanya, untuk kepentingan lembaganya, untuk kepentingan dirinya sendiri. Contoh kasus misalnya Pak Raka, misalnya kalau ada seorang mahasiswa itu misalnya tidak masuk, maka secara langsung nanti ada message kepada orang tuanya, Pak. Gitu. Jadi kita memiliki sistem seperti itu. Gitu. Dosen walinya juga akan tahu, misalnya nama si A tidak pernah kuliah akan tahu juga. Seperti itu. Jadi semuanya tercatat, ya, Pak, ya. Jadi terkomunikasi dengan baik. Gitu, ya. Jadi tidak ada istilah terpantau semua, termonitoring semua gitu, Pak Tang, ya. Jadi mahasiswa di kita itu terdaftar betul. Jadi tidak ada mahasiswa yang barangkali ada tapi tidak terdaftar. Tapi semuanya pasti terdaftar dan terekam. Kenapa? Karena menggunakan teknologi tadi, Pak. Termasuk dalam ujiannya sekarang kami merumuskan bahwa ujiannya itu pakai CCTV segala macam, sehingga mereka masuk kelas itu pakai sidik jari, sehingga data terekam dengan baik seperti itu, Pak. Seperti itu, Pak Raka. Oke, baik. Ini bicara masalah Fakultas Ekonomi di Universitas Pasundan Bandung, pendengar. Satu Fakultas Ekonomi yang memang menjadi sejauh ini masih menjadi primadona gitu, Pak Tang, ya. Betul. Iya. Insya Allah, Pak, ya. Ya, mungkin ada keunggulan-keunggulan lain, Pak, di samping aspek berkaitan dengan IT yang tadi Bapak maksudkan. Iya. Yang dimiliki oleh Fakultas Ekonomi Unpas ini. Selama ini kita juga, Pak, misalnya dalam konteks yang lain kita coba membuat networking, Pak, ya. Dalam rangka globalisasi tadi. Misalnya kita kerjasama dengan perguruan tinggi dalam maupun luar negeri. Kita Universitas Pasundan itu sampai hari ini kerjasama dengan luar sudah kurang lebih 34 perguruan tinggi di luar. Dan kita mencoba menindaklanjutinya Fakultas Ekonomi atas kebijakan Pak Rektor itu. Misalnya kami kerjasama dengan UTM Malaysia, kerjasama dengan Filipina. Kita merintis terus, termasuk asosiasi profesi yang ada di dalam juga kita berupaya untuk itu. Nah, dalam konteks di dalam, Pak, ya, tentunya karena kita misi globalisasi tadi, maka ada hari-hari yang mesti diikuti oleh mahasiswa. Misalnya hari Kamis itu harus berbahasa Inggris. Kamis Inggris gitu ya. Ya, bahkan kita membentuk komunitas mereka, komunitas bahasa Inggris untuk seluruh prodi. Untuk manajemen juga ada komunitasnya, untuk akuntansi juga ada. Tentunya di bawah bimbingan seorang dosen, Pak. Itu untuk hari Kamis, Pak. Tapi di samping itu pun kita memperhatikan program pemerintah. Untuk hari Rabu adalah Sunda, Pak.
Rabu Nyunda, sehingga, Kamis Inggris gitu ya. Pak. Ini kan relate dengan program pemerintah Kota Bandung juga Pak nampaknya Pak ya. Sehingga kalau rapat juga bahasa Sunda Pak. Oh gitu. Kalau hari Rabu itu. Dan harus Pak ya? Iya harus seperti itu. Pakaian Sunda juga seperti itu. Okay. Itu barangkali apakah dikatakan keunikan atau tidak ya Pak ya. Tapi itu yang kami lakukan seperti itu Pak. Jadi apa yang menjadi visi Fakultas Ekonomi Unpas ini betul-betul teraplikasikan Pak ya dalam kesehariannya begitu ya. Tidak hanya menjadi visi yang sifatnya slogan semata begitu Pak Atang ya. Ya dalam proses PBM-nya juga kita kan menetapkan kurikulum yang relevan dengan misi kita. Misalnya ada pendidikan Islam untuk disiplin ilmu itu harus diberikan terhadap mahasiswa kita. Lantas lagi diberikan praktikumnya juga. Pelatihan-pelatihan di luar proses PBM juga. Ada kegiatan-kegiatan lain untuk mensupport visi misi kita itu Pak. Oke, baik Pak Atang Hermawan, kita harus break sesaat ya. Boleh Pak. Masih banyak waktu bagi kita untuk terus berbincang, menggali lebih dalam terkait Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan Bandung pendengar. Jangan kemana-mana, karena kami akan kembali selepas beberapa pesan berikut. Dan saat ini pukul 15:13 juga kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar bagi warga muslim yang ada di Kota Bandung dan sekitarnya. Telah tiba waktunya sholat asar untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. 107.5 PRFM News Channel Citizen Report. Dengar, saya akan coba sampaikan terlebih dahulu beberapa interaksi dari Anda terkait lalu lintas sore hari ini. Informasi dari akun Twitter @fadilbarik pukul 15:09 mengabarkan Cicahem terpantau ramai lancar. Cuacanya cerah sekali. Terima kasih informasi disertai tweet pic atau kiriman gambar. Lalu Kang Hendra pukul 15:12 menginformasikan melalui WhatsApp, depan Kosambi macet luar biasa. Berikutnya pukul 15:08 Pak Beni Bernardi melalui WhatsApp berbagi info, exit Tol Kopo ada antrian 200 meter. Cuacanya hujan gerimis. Lalu pukul 15:15 melalui akun @setia_irawan kilometer 84 Cipularang arah Jakarta ada truk Pertamina terperosok pendengar. Hati-hati dan waspada ya, kilometer 84 Cipularang arah Jakarta ada truk Pertamina terperosok. Baik pendengar, sore hari ini kami masih mengajak Anda untuk berbincang lebih dalam bersama narasumber dari Universitas Pasundan Bandung ya, terutama dari Fakultas Ekonomi Unpas Bandung. Dan saya masih berbincang dengan Pak Atang Hermawan ini selaku dekan dari Unpas. Pak Atang, beberapa saat yang lalu juga Anda sudah menjelaskan terperinci begitu terkait Fakultas Ekonomi Unpas dan visinya cukup luar biasa, terwujudnya lembaga pendidikan yang unggul dan mengedepankan prinsip-prinsip good governance dalam menciptakan sumber daya manusia profesional, Islami, berbudaya Sunda serta berwawasan global. Berbudaya Sunda, Batang. Yeah. Jadi bicara wawasan global juga Fakultas Ekonomi Unpas ini juga sudah menjalin kerjasama dengan pihak luar, Pak Atang ya. Betul. Perguruan tinggi yang ada di luar sana begitu, artinya negara-negara sahabat. Nah ini konteks kerjasama yang sudah dibangun ini sudah berapa lama sebetulnya Pak Atang ini? Kerjasama kita itu khususnya Universitas Pasundan ya, dalam catatan kami sudah cukup lama Pak. Jadi dalam catatan kami sampai hari ini sudah kerjasama hampir 34 perguruan tinggi di luar. Oke. Iya. Tentunya ada beberapa fakultas yang sesuai dengan relevansi keilmuannya menyampaikan hal tersebut. Misalnya untuk aspek budaya, itu Fakultas Seni mengirim aspek budaya ke luar negeri Pak. Duta-duta. Sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing fakultas seperti itu.
Misalnya kadang-kala kita kan mengirimkan mahasiswa ke Jepang misalnya Pak ya. Tentunya di samping mereka menyerap soft skill dan hard skill yang dimiliki, mereka menyampaikan budaya yang kita miliki seperti itu. Bagaimana kesundaannya mereka disampaikan, dipesankan oleh kita kepada mahasiswa yang kirim. Misalnya kami sudah 2 kali kemarin ya, dalam waktu dekat ini kita mengirim mahasiswa manajemen ke Jepang misalnya. Kita bekali hard skill dan soft skillnya, di samping itu aspek budaya juga kita diberikan kepada mereka supaya dapat memberikan wahana tentang kesundaan tadi terhadap mereka seperti itu. Iya, baik. Bicara masalah kurikulum di Fakultas Ekonomi Unpas sendiri Pak, ya. Mungkin bisa dijelaskan Pak arahannya atau sasarannya, apakah juga memang sudah dikondisikan dengan kebutuhan pasar yang ada Pak? Betul. Terima kasih Pak Ika, Pak Raka. Jadi tentunya kurikulum yang kita rumuskan itu dirumuskan secara bersama Pak. Kita memperhatikan pengguna. Jadi pada saat kami merumuskan kurikulum itu tidak semata-mata lembaga saja yang kita rumuskan, tetapi pengguna kita undang, asosiasi profesi kita undang, termasuk alumni kita undang. Semua pemikiran mereka oleh kami diadopsi dan lahirlah suatu kurikulum yang kita berlakukan di Fakultas Ekonomi. Gitu Pak ya. Sehingga insya Allah bahwa implementasi daripada kurikulum kita itu cukup dapat memberikan link yang cukup terhadap masyarakat. Disesuaikan dengan kekinian Pak. Betul, tentu saja Pak ya. Karena ada survei, ada riset, ada temuan-temuan, ada analisa yang disampaikan begitu ya, kajian-kajian ilmiah begitu Pak ya. Betul Pak. Nah, di samping itu pun kita tindak lanjut dengan metodologinya. Jadi selama ini bahwa metodologi pembelajaran itu kita kembangkan, bukan hanya ceramah saja, tetapi diskusi, kunjungan wisata ke swasta, ke perusahaan, itu kita kembangkan. Metodologi pembelajaran pun tidak hanya ceramah, diskusi saja. Problem solving juga kita terapkan seperti itu Pak. Jadi sejauh mana relevansi metodologi tadi dengan kajian yang kita berikan Pak, sehingga pendekatan partisipan learning itu kita terapkan, bahwa mahasiswa harus aktif menyampaikan ide-ide pemikirnya dalam pengembangan kurikulum ini seperti itu Pak. Ya, jadi memang dituntut untuk proaktif ya, tidak pasif Pak ya. Tidak. Jadi kembali pola komunikasi juga ya. Ya tadi metodologi pembelajarannya kita kembangkan Pak. Jadi dosen itu sebagai manajer aja di situ. Mahasiswa sebagai subjek. Mereka misalnya studi kasus Pak ya, kita berikan kepada mereka. Tentunya untuk beberapa kajian kita formatan metodologinya harus begini. Tidak semua Pak ya, tapi misalnya kalau kita memberikan kajian-kajian, contohnya apa, Islam untuk disiplin ilmu misalnya. Kita pun tidak hanya di tatap muka di kelas saja seperti itu. Betul. Tetapi plus ada kegiatan-kegiatan lain dalam rangka implementasi itu. Islam, disiplin ilmu. Jadi ilmunya yang kita pelajarkan kepada mereka. Maka kenapa? Karena mahasiswa kita bukan hanya Muslim saja. Betul. Ada juga non-Muslim. Jadi Islam, disiplin ilmu. Jadi Islam sebagai kajian keilmuan seperti itu. Islam sebagai kajian keilmuan. Betul ya? Seperti itu Pak. Makanya itu juga termuat ataupun tercantum dalam visi Fakultas Ekonomi Unpas yang ada Pak ya. Betul Pak. Baik. Ya, dari sekian banyak program studi di Fakultas Ekonomi Unpas Pak, tentu saja mungkin respon atau minat dari para mahasiswanya nyaris merata nampaknya Pak ya. Merata, tetapi yang paling menonjol itu bukan menonjol Pak ya. Jadi tentunya peminatan di masyarakat itu yang paling tinggi selama ini adalah manajemen Pak. Manajemen. Dilanjutkan accounting dan berikutnya adalah ekonomi pembangunan. Tetapi tetap jumlahnya kita banyak. Kenapa? Kalau Bapak Raka lihat, kok sedikit mahasiswa. Bukan peminatnya sedikit Pak, tingkat selektivitasnya yang kami tingkatkan. Gitu Pak. Jadi peminatannya tinggi, tetapi yang kita terima selektivitasnya cukup ketat di kami. Ini apa tujuannya? Agar proses PBM-nya sukses Pak. Betul. Output yang kita harapkan juga tercapai. Benefit kualitas Pak ya. Kualitas yang kita jaga. Orientasinya bukan kuantiti begitu ya? Ya, bukan. Iya. Barangkali kalau dulu kita kuantiti Pak. Jadi kita berupaya untuk mendapatkan siswa sebanyak-banyaknya. Dan di proses PBM, tetapi sekarang berupaya Pak ya. Kenapa? Karena tingkat persaingan semakin tinggi. Kalau kita tidak berupaya dengan strategi yang lebih baik, tentunya agak rumit buat kita. Maka kalau Pak Raka lihat di kita, participant ratio-nya cukup tinggi di kita Pak. Partisipasi masyarakat terhadap fakultas kita relatif lebih baik begitu Pak. Alhamdulillah. Luar biasa, alhamdulillah ya. Ya tadi Pak, karena ditopang kita itu kan tadi bahwa Paguyuban itu kan memiliki yayasan pendidikan menengah, memiliki yayasan pendidikan dasar, yayasan pendidikan menengah dan dasar. Kita kan memiliki SDM siswa yang cukup banyak Pak. Kita memiliki SD-nya, kita memiliki SMA-nya. Saya pikir insya Allah barangkali Pak,
mereka itu bisa melanjutkan terhadap perguruan tingginya sendiri seperti itu. Betul Pak, ya. gitu. Oke, baik. Dan berdasarkan data yang saya pegang juga nih sore hari ini Pak Atang terkait jumlah mahasiswa yang aktif ini juga lumayan ya, banyak Pak. sekali sampai ribuan Pak. begitu ya. Betul Pak, betul. Ribuan ini juga merupakan hasil seleksi tadi ya, Iya, seleksi, yang sangat Pak. ketat Iya, ya. seleksi Pak. Kalau tidak ada seleksi bisa jadi puluhan ribu. Iya, Pak. Benar, Pak. Bicara masalah kapasitas Pak daya tampung yang ada di Fakultas Ekonomi Unpas, seperti apa Pak Atang? Kami selama ini menerima mahasiswa baru itu kurang lebih sekitar 720-an Pak. Jadi bukan kami tidak menerima banyak, tetapi kan kita ingin memberikan layanan yang lebih baik kepada mahasiswa kita. Untuk apa kita menerima mahasiswa banyak, tetapi kita tidak mampu memberikan layanan Pak ya? Maka sekarang kami bercoba bagaimana caranya agar layanan kita tetap baik, kualitas pembelajaran tetap dijaga gitu ya, produktivitas tinggi gitu Pak. Saya pikir selektivitas harus bagus seperti itu. Gitu Pak. Sampai hari ini kurang lebih 720 itu Pak pagi dan sore Pak. Oke. Ya. Ada Jadi, 2 kelas Pak ya. Jadi ada peminatan, tetap kelasnya sama, tetapi ada peminatan yang jamnya sore. Kenapa ada sebagian masyarakat yang mengharapkan diberikan layanan oleh kami, maka kami pun sebagai lembaga pendidikan kan harus peka terhadap itu kan Pak. Iya. Di samping melayani yang bisa jam pagi, kita juga melayani jam sebagian sore. masyarakat yang sore. Tetap kelasnya sama. Oke, baik, luar biasa. Ya, pendengar, narasumber kita kembali bertambah sore hari ini. Saya banyak temannya nih sore hari ini. Ya. Tidak hanya Pak Dekan Dr. Atang Hermawan SE MSI EAK, juga telah hadir Pak Dr. HR Abdul Makin SE MP yang merupakan juga Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Ekonomi Unpas. Selamat sore Pak Abdul Makin. Selamat sore Pak. Assalamualaikum, sehat Pak? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nanti juga bahasan kita ada kaitan dengan IKFE Unpas Pak ya. Betul. Lalu juga ada Pak Aep Sobar SE selaku panitia dari penyelenggaraan IKFE Unpas nanti ya. Ya. Oke, betul. Pak Aep sehat. Ya, sehat. Alhamdulillah. Ya ini tersendat macet tadi nampaknya bapak-bapak ini ya. Nggak? Susah parkir Pak. Susah parkir. Ya itulah seninya Pak. Ya, kalau mampir ke PRFM seninya itu. Karena kan kita berada di pusat kota Pak ya. Iya. Tapi tetap semangat Pak, tetap happy Pak ya. Happy. Alhamdulillah. Baik pendengar, semakin meriah nampaknya sore hari ini. Bagi Anda yang mau ikut berinteraksi dengan kita, silahkan gunakan line telepon. Boleh Pak line telepon Pak ya? Boleh. 022422175 atau melalui nomor SMS dan WhatsApp PRFM di 081881811075. Mention melalui Twitter juga silakan di @PRFMnews. Ya, bicara masalah Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan Bandung. Ya, kalau orang Sunda mah tuh ngakunya ya, mendingan kuliahnya di Unpas saja begitu ya. Ya, ini salah satu lembaga pendidikan universitas yang juga cukup memiliki historis nampaknya ya. Tidak hanya di Bandung tapi juga di Jawa Barat. Milik orang Sunda Pak. Iya, milik orang Sunda. Universitas milik orang Sunda. Ya, apalagi tadi dalam visinya hal-hal yang berbau budaya juga ya cukup kental dan menjadi substansi. Baik, Pak Abdul dan Pak Aep, nanti kita akan berbincang juga banyak terkait Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi Unpas yang katanya juga nanti akan ada apa Pak istilahnya Pak? Jadi Kongres ya. Ya. Kongres yang katanya juga di bulan Mei ya. Iya, dan tanggal 15. Sekalian nanti kita informasikan Pak ya. Oke. Kita break dulu, rehat dulu, silahkan minum dulu karena masih capek ngos-ngosan. Pendengar, saya akan coba hadirkan dulu beberapa interaksi dan pesan-pesan di 107,5 PRFM News Channel. Citizen Report. Baik pendengar, hati-hati dan waspada di kilometer 84 Cipularang arah Jakarta ada truk Pertamina terperosok. Informasi disampaikan akun Twitter @setia_irawan pukul 15:15 menit. Sementara Anda boleh update dan perbaharui informasi lalu lintas seperti halnya di exit Tol Kopo beberapa belas menit yang lalu dikabarkan oleh Pak Beni ada antrian 200 meter ya exit Tol Kopo. Bagaimana kondisi saat ini? Apakah juga masih ada antrian? Sementara cuaca hujan gerimis. Lalu dikabarkan juga Kosambi cukup padat ya lalu lintas sore hari ini. Informasi disampaikan Pak Hendra, boleh kembali Anda update bersama kami. Bagi pendengar yang berada di ruas tol Purbalenyi arah Jakarta kilometer 85 terjadi kecelakaan tunggal. Hati-hati
Informasi disampaikan akun Twitter @cintajakartaku1 pukul 15:27. 107.5 PRFM News Channel. Dari kawasan Jalan Braga nomor 5 Bandung, pendengar, Anda masih menyimak spesial talk show sore hari ini bersama Dr. Atang Hermawan SE, MSIE AK, Dekan Universitas Pasundan Bandung. Juga ada Dr. HR Abdul Makin SE MP dari IKFE Unpas. Lalu juga ada Pak Aib Sobar SE selaku Panitia Kongres IKFE Unpas. Sudah banyak pendengar yang ingin bertanya terkait dengan Kongres Kongres IKFE Unpas ini. Nanti kita akan coba berbincang, pendengar. Dan bicara masalah Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan Bandung, sebagai organisasi nirlaba memiliki tugas utama untuk memberikan pelayanan yang maksimum. Sasaran yang ingin dicapai adalah memperoleh output dan outcomes yang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan pendidikan fakultas dan tuntutan serta harapan masyarakat. Ya, Bapak boleh panggil ya? Kalau satu-satu lama Pak, waktunya habis. Bapak-bapak, ada Pak Dekan juga. Ini ada pendengar yang bertanya, boleh saya bacakan terlebih dahulu Pak ya, terkait pertanyaan dari Kang Ahyar ini. Boleh dikasih bocoran kapan Ikatan Alumni Ekonomi Unpas akan mengadakan reuni atau silaturahmi dan angkatan berapa saja? Ini ada kaitan dengan pertanyaan saya terkait sejarah IKA Fakultas Ekonomi Unpas. Mungkin Pak Abdul Makin bisa menjawab juga. Bicara masalah Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi Unpas, ini kan juga sudah lama berdiri Pak ya. Betul. Kalau tidak salah tahun 90-an. Iya. Nah, tapi juga terbentuk Ikatan Keluarga Alumninya itu atau IKFE Unpas ini kalau tidak salah pada tahun 2012. 2012. Nah, 12 Juli. Kok lama sekali ini sejarahnya begitu? Mungkin bisa diceritakan, Pak. Sebenarnya kalau IKA Fakultas Ekonomi itu sudah cukup lama memang gitu ya. Cuma pada saat itu belum terbentuk secara formal gitu ya. Belum ada kongres. Jadi pada saat itu hanya terbentuk dari kekuatan-kekuatan ikatan alumni di antara angkatan-angkatan. Nah, dari ngobrol-ngobrol di setiap angkatan itu, maka semuanya sepakat kita bikin wadahnya, yaitu wadahnya diantaranya adalah Ikatan Keluarga Fakultas Ekonomi. Nah, itu ya. Jadi sejarahnya memang panjang itu Pak. Nah, terbentuknya itu pada tahun 2012 pada tanggal 7 Juli ya, pada saat itu kongres pertama dilaksanakan. Ya. Nah, sekarang sudah 4 tahun karena memang menurut ADART itu masa periodenya 4 tahun. Maka sekarang waktunya sudah ada kongres yang kedua, di mana kongres yang kedua ini biasanya nanti akan mengevaluasi program kerja, mengevaluasi ADART, termasuk mungkin ada kepengurusan baru nanti ya. Evaluasi kinerja kepengurusan sebelumnya. Ya, betul. Ini periodenya cuma 4 tahun Pak ya? 4 tahun betul. Kenapa tidak 5 tahun Pak? Ya, ini sesuai dengan ADART-nya. ADART seperti itu Pak. Oke, baik. Nggak kayak wali kota, bupati gitu ya. Dekan saja 4 tahun. Dekan saja 4 tahun, masa melebihi dekan. Baik. Ya, bermula dari semacam kegiatan silaturahmi antar alumni ya. Ya, mereka mungkin juga curhat Pak ya. Kenapa tidak dibentuk IKA gitu ya? Yang formal. Yang formal ya. Baik. Ya. Rencananya kongres ini tanggal berapa Pak? IKFE Unpas ini? Kongres yang kedua ini yaitu tanggal 15 Mei sekarang. 15 Mei hari ya? Minggu. Kongres diselenggarakan di kampus Taman Sari. Iya. Di aula Taman Sari. Ya. Jadi kami sekalian aja Pak mungkin mengundang seluruh alumni Fakultas Ekonomi Unpas untuk bisa hadir dalam kongres pada hari Minggu. Mungkin yang acaranya dimulai dari jam 8 gitu. Jam 8 ya? Iya. Ya oke, kalau begitu saya juga hadir sebagai peliput saja Pak ya. Iya.
Boleh Pak. Iya. Inginnya melanjutkan S2 juga nanti dia. Baik. Saya bantu. Saya bantu ya. Mantap. Mungkin nanti ranahnya Pak Aib Sobar ya terkait pelaksanaan ya. Ya. Seperti Cuma apa selain teknisnya, gitu. selain kongres juga ada reuninya. Ada temu akbar alumni. Itu diselenggarakan pada tanggal 21 Mei, yaitu Sabtu minggu berikutnya, Sabtu minggu berikutnya di Jatiluhur, di kawasan wisata Jatiluhur. Reuni akbar alumni. Ya, reuni akbar alumni. Semua angkatan pasti Semua ya. angkatan alumni gitu ya. namanya. Ya, gitu, baik. Ya, Pak Abdul Makin, bicara masalah IKFE Unpas yang usianya memang masih relatif muda ya, begitu ya. Mungkin juga bisa diinformasikan kepada pendengar PR, terutama para alumni Fakultas Ekonomi Unpas, tujuan dan manfaat pembentukan Fakultas Ekonomi Unpas ini apa sebetulnya nih Pak? Iya, mungkin ada kerangka besarnya, ada big desainnya begitu barangkali Pak. Jadi pada dasarnya IKA itu dibentuk yang pertama supaya organisasi ini jalan, bisa mencapai tujuan daripada organisasi itu sendiri ya. Tujuan organisasi Ikatan Alumni tidak lain adalah ingin mengabdi kepada masyarakat, ingin mengabdi kepada alma mater. Itu tujuan yang utama Pak, misinya ya. Oleh karena itu maka ketika IKA ini dibentuk, IKA menjalankan beberapa program. Di antaranya adalah program-program yang kaitannya adalah sosial Pak. Nah pada saat itu kebetulan ketua IKA-nya adalah salah satu asisten deputi kementerian di BUMN. Iya, jadi punya jaringan yang cukup luas. Alhamdulillah kita di situ bisa membangun IKA, mencari jaringan, memanfaatkan kekuatan atau memanfaatkan otoritas ketua IKA itu. Iya, lebih kepada memanfaatkan sesuatu yang positif ya, karena kan jaringan alumninya yang tersebar juga ada menjadi memang sebagian besar katanya menjadi orang-orang pengaruh juga di Republik ini Pak ya. Alhamdulillah ya, Pak Dekan ya. Oke, dan ini juga sebagian besar tergabung di IKFE Unpas ini ya. Oke, baik, luar biasa. Nah, bicara masalah tujuan dan manfaat pasti ada, karena semuanya juga terangkum dalam ADRT yang ada begitu Pak ya. Nah, bicara masalah kontribusi 4 tahun berjalan ini, apa yang sudah Anda dan kawan-kawan berikan bagi alma mater Anda begitu Pak? Kontribusi IKA itu bukan hanya ke alma mater, juga ke masyarakat umum juga ada gitu ya. Yang pertama tadi memang ke alma mater diantaranya adalah memberikan bantuan-bantuan, terutama adalah biaya pendidikan untuk mahasiswa-mahasiswa yang mempunyai prestasi bagus. Ya gitu ya. Ada beberapa mahasiswa mungkin yang diberikan beasiswa melalui bantuan IKA untuk bisa mengakses beasiswa itu terhadap lembaga-lembaga pemerintahan yang bisa membantu beasiswa tersebut. Di antaranya adalah lembaga-lembaga perusahaan negara, BUMN. Ada beberapa perusahaan negara yang membantu kita, terutama kaitannya dengan pemberian bantuan beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi. Di antaranya adalah misalkan ada PT Timah. Ya, lalu ada Pelindo 1 sampai Pelindo 4 itu alhamdulillah support Pak ya sejauh ini ya, mendukung sekali ya, membantu ke kita. Membantu ya. Atau jangan-jangan ada alumninya di sana juga tuh ya. Bisa jadi ya. Termasuk PTPN 8 juga. PTPN 8. Oh, banyak kenal saya di sana tuh. PTPN 8 juga membantu kita Terus Antam dan lain sebagainya. Itu banyak ya BUMN. Ya, bicara masalah agenda dan bentuk kegiatan juga rata-rata memang lebih kepada CSR ya, Corporate Social Responsibility ya. Betul. Oke, bantuan juga tadi buat para mahasiswanya lain sebagainya begitu ya. Oke, baik, luar biasa pendengar. Anda sudah menjadi bagian dari IKFE Unpas belum? Itu pertanyaan saya ini. Karena tidak sedikit pendengar PR juga mungkin alumninya Fakultas Ekonomi Unpas ya. Iya, ini banyak yang bertanya juga. Sabar Pak Aib, nanti giliran Anda. Sesi terakhir. Kongres ya, urusan kongres mungkin Pak Aib lebih tahu ya. Iya, kalau Pak Ketua mah santai dulu aja Pak Ketua. Iya. Masih menjabat kan sekarang ya? Masih. Ini calon kuat juga nanti ya. Calon kuat juga. Iya, kalau begitu berikan kesempatan ke yang lebih generasi muda ini. Oh, gitu. Berarti sore hari ini bisa dimanfaatkan sebagai ajang untuk kampanye juga jangan-jangan. Bagaimana Pak Tekan, ada yang bertambahkan? Kalau saya ingin beliau gitu. Oh gitu, sudah jelas. Wah, harus voting, tidak perlu.
Ya, nampaknya juga seera kepemimpinan Pak Abdul Makin sebagai Ketua IKFE Unpas juga sudah banyak dirasakan begitu Pak Dekan ya. Jadi mohon maaf, jadi saya sebagai sekjen Pak. Oh sekjen ya, sekjen ya. Ini kepengurusan Pak sebenarnya. Oh di kepengurusan. Ketuanya Pak Sumyana. Oh ketua Pak Sumyana. Ini sekjen, tapi kandidat kuat juga. Iya. Yang tahu kan hati nurani. Hati nurani. Ya. Pilihlah sesuai hati nurani Anda. Ya Pak Sekjen mungkin. Kalau begitu saya ralat lah. Pak Sekjen. Pak Sekjen. Sekjen IKFE Unpas. Baik. Sudah mulai memanas, sudah mulai menarik sekali. Tapi kalau mau dipakai ajang kampanye juga boleh-boleh saja. Itu mah kan. Ya. Kontribusi IKA bagi alma mater jelas tadi ya, bahwa ini menurut catatan yang kami dapat juga sejak tahun 2013 Pak, terutama ada semacam bantuan-bantuan dari PT Antam, lalu juga PT Bukit Asam, PT Timah, PT PN 8. Bentuknya bantuan beasiswa bagi 22 orang mahasiswa, nilainya jutaan rupiah, puluhan juta rupiah. Lalu berikutnya juga bukan hanya berbentuk beasiswa tapi juga menyumbang sarana prasarana tadi ya, komputer, perangkat, lain sebagainya begitu ya. Jadi memang keberadaan IKA ini cukup membantu juga Pak Dekan ya. Betul, sehingga mahasiswa kita mencintai betul terhadap alumninya, IKA-nya itu sendiri. Kenapa? Karena sudah terasa sekali. Mereka diberikan bantuan beasiswa, bahkan untuk kelembagaan di kita diberikan alat-alat pendukung PBM seperti komputer gitu ya. Maka respeknya sangat bagus sekali dari mahasiswa kita terhadap IKA ini. Maka tentunya saya berharap ke depan IKA tetap jaya lah, IKA ekonomi ini di bawah kepemimpinan yang baru nanti gitu. Oke, di bawah kepemimpinan yang baru. Kalau saya sih berharap beliau ini berjaya di tanah legenda. Itu pun Jabar itu. Ya nggak apa-apa. Toh kita juga masih lembaga pendidikan yang memang di bawah di Jawa Barat. Di Jawa Barat gitu ya. Oke, berjaya di tanah legenda. Luar biasa. Jadi banyak serunya juga sore hari ini mendengar ya. Aduh, saya harus menjadi bagian dari Unpas nampaknya ini ya. Saya tunggu Pak ya. Oke. Baik. Ya pendengar, ada beberapa pertanyaan juga Pak dari pendengar PR, dari Pak Asep ini. Apakah ada program lanjutan ekonomi seperti profesi akuntansi? Jika ada, berapa lama pendidikannya? Lalu pandang, saya ingin anak saya ikut masuk perguruan tinggi di Unpas, apa bisa begitu? Ingin lebih memperdalam urusan masalah ini, ilmu perpajakan katanya ya. Lalu berikutnya Kang Bika, boleh tahu akreditasi untuk Fakultas Ekonomi Unpas? Pak Dekan mungkin sebelum break bisa dijelaskan Pak, ditanggapi dulu. Terima kasih Pak Raka. Jadi akreditasi fakultas kita dah A Pak ya. A jelas ya. Oke. Jadi sudah beberapa kali kita diberi penghargaan oleh pemerintah, diberi kepercayaan Pak ya oleh pemerintah, tetap A sampai hari ini. Tentunya kami sangat menunggu sekali apabila ada sebagian masyarakat yang ikut gabung dengan kami, dan kami akan tunggu dan akan berikan layanan terbaik buat mereka gitu Pak ya. Berkaitan dengan masalah ingin mampu dalam aspek perpajakan, insya Allah akan berikan layanan itu. Kenapa? Karena jurusan akuntansi itu memiliki beberapa kompetensi, termasuk nanti ada laboratoriumnya akan kita berikan kepada mereka. Kenapa? Karena pendekatan perkuliahan di kita kan tidak hanya sebatas akademisi saja Pak. Kita itu dosen ada dua kelompok Pak, ada akademisi, ada praktisi. Jadi kita berikan wawasan mereka dalam aspek praktis Pak. Jadi kita ada sifatnya kuliah umum, ada yang masuk ke tatap muka kelas Pak. Jadi kita punya kelompok dosen yang diangkat oleh kami sebagai tim praktisi gitu. Termasuk dalam dimensi pajak kita akan berikan layanan itu Pak. Gitu seperti itu Pak. Luar kami biasa. Tunggulah kalau masyarakat yang ini pada kami seperti itu Pak ya. Bicara masalah jenjang pendidikan semuanya untuk S1 pasti ya Pak ya? S1 betul Pak. Ekonomi ya? Oke, baik, ditunggu saja di Unpas berarti Pak. Boleh Pak. Untuk informasi lebih lanjut hubungi Universitas Pasundan Bandung. Fakultas Ekonomi. Iya. Inilah enaknya berbincang dengan Pak Dekan ya. Baik, mumpung ada ini Pak Dekan pendengar ya, Pak Atang Hermawan, silakan Anda bertanya melalui 0818811075 khususnya terkait Fakultas Ekonomi Unpas. Di sesi akhir nanti kita akan akan bahas tuntas terkait Kongres IKA FE Unpas ya. Betul. Seperti apa, persiapannya sudah sejauh mana, lalu kandidatnya siapa saja barangkali kalau ada gitu ya. Lalu siapa saja yang bisa mengikuti kongres ini di sesi akhir saja Pak Aep ya. Siap-siap ranah Anda nanti. Oke, pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 107,5 PRFM News Channel. 107.5 PRFM News Channel.
Citizen Report. Pendengar, informasi melalui WhatsApp dari 0812-2233 sekian-sekian pukul 15:42 berbagi informasi seputaran pemerintah Kabupaten Bandung Soreang sudah mulai turun hujan. Lalu juga hati-hati dan waspada selalu bagi pendengar yang sedang berkendara di ruas tol Purbalunyi arah Jakarta kilometer 85 karena ada laka lantas kecelakaan tunggal. Informasi disampaikan @Cinta Jakartaku 1 pukul 15:27. 107.5 PRFM News Channel. Dari Jalan Braga nomor 5 Bandung. Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar untuk menyimak bincang sore spesial bersama Dr. Atang Hermawan SE MSIE AK, Dekan Universitas Pasundan Bandung. Lalu juga ada Pak Dr. HR Abdul Makin SE MP dari IKFE Unpas dan juga Pak Aep Sobar SE selaku Panitia Kongres IKFE Unpas. Ya, selamat sore juga untuk Pak Sumiana Sukandar yang sekarang menjadi asisten deputi di Kementerian BUMN, yang sekarang masih menjabat sebagai ketua IKFE Unpas, barangkali sedang mendengarkan ya. Bisa jadi mendengarkan Pak. Betul. Iya, kalau pejabat selevel pemerintahan BUMN pasti dengarnya PRFM Pak soalnya. Pasti monitoring mereka. Iya, bicara masalah ikatan alumni FE Unpas dibentuk tahun 90. Namun kan memang saat itu secara dari aspek legal formalnya kurang kuat ya, sehingga dibentuk IKA begitu ya, Ikatan Keluarga. Nah, sementara IKFE Unpas ini atau Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan ini berdiri berdasarkan kongres pertama 7 Juli 2012. Berarti 12 Juli ya? Iya. 12 Juli 2012. Oke, dan sudah berusia 4 tahun, beberapa hari lagi ada pergeseran kepengurusan. Ya. Kan begitu ya harusnya. Betul. Ya, perkara pengurusnya sama atau tidak mungkin tergantung hasil kongresnya nanti. Betul. Oke, sejauh ini kesiapannya bagaimana Pak Aep Sobar? Ya, alhamdulillah dari semua panitia sudah bekerja keras untuk melakukan sosialisasi dalam rangka mensukseskan kongres itu sendiri. Mudah-mudahan yang paling kita dahulukan itu adalah sukses kongres ini dulu. Karena dengan suksesnya kongres ini, besar harapan kami teman-teman nanti akan hadir di acara reuni akbar. Yang mana kongres akan dilaksanakan di tanggal 15 di hari Minggu sekarang. Kemudian nanti di reuni akbarnya di tanggal 21 di resort di Jatiluhur. Dan kebetulan sedikit saya ralat, kebetulan sekali Ketua IKA sekarang bukan menjadi sebagai deputi lagi, tetapi sudah menjadi Direktur Perum Tirta 2 kalau tidak salah. Nah, Perum Tirta di Jatiluhur. Oke. Jadi dari kita buat kita untuk kita lah. Dari kalau pikiran rakyat mah dari rakyat untuk rakyat lah. Ya, dari kita oleh kita untuk kita lalu. Ya. Nah, kemudian untuk persiapan kemarin kita sudah melakukan beberapa tahapan. Tinggal sekarang finalisasi. Kemarin kita sudah melakukan sebuah rapat SC. Kemudian sudah mulai hangat sekarang. Karena beberapa kandidat nampaknya sudah mulai mengeksposkan diri di kampus Unpas Taman Sari. Mungkin para pendengar, para alumni yang sekarang mendengarkan, silahkan bisa dilihat beberapa kandidat yang sudah tampak untuk berkampanye di sana. Ada di antaranya ada seorang Kang Febri,
Dia dinasnya di Pertamina kalau tidak salah ya. Oke. Kemudian ada seorang Martin, dia wira swasta, pengusaha yang alhamdulillah sukses juga. Kemudian ada Letnan Kolonel Arif. Mungkin ada 2 letkol nanti yang akan bertarung nih. Kok bisa? Gitu. Ya karena memang karena memang kita memberikan yang seluas-luasnya. Artinya ini adalah rumah kita, ini adalah alma mater kita. Mau oleh siapa lagi? Unpas ini kita bangun. Tiada lain kita sebagai alumni daripada fakultas, apa yang bisa kita berikan untuk alma mater sehingga Unpas ke depan bisa lebih besar lagi dari sekarang ini. Oke, siapa lagi kalau bukan oleh kita, para alumni ya Fakultas Ekonomi Unpas. Betul. Kalau Pak Abdul Makin tidak mencalon? Alhamdulillah. Kalau dukungannya sudah ada. Dukungannya sudah ada. Katanya dari rakyat itu, dari underground, dari grassroots itu, grassrootsnya udah kuat itu. Saya delegasikan ke yang muda saja. Oh gitu. Jadi sudah merasa tua. Sudah merasa tua nih. Pak Dekan aja tidak bilang begitu kok. Oke. Kalau Pak Abdul Makin memang saat ini posisinya sebagai sekretaris Pak ya? Ya sekretaris. Sekretaris. Berarti satu periode dengan Pak Ketua ya? Satu periode dengan Satu paket. Satu paket ya. Oke. Nah nanti program secara big design-nya Pak Kongres itu lebih kemana saja Pak? Selain apa istilahnya bukan merubah, selain adanya kemungkinan perubahan struktur, kepengurusan dan sebagainya, ini fokusnya lebih ke sana atau seperti apa Pak? Sebetulnya fokusnya itu tentu lebih baik dari yang sebelumnya. Lebih baik dari sebelumnya sehingga memang dari kepengurusan sebelumnya itu memang sudah nyata ada baik itu kontribusi terhadap alma mater, baik kontribusi terhadap para alumni, baik kontribusi terhadap masyarakat secara luas. Pengurus sebelumnya itu tampak ada. Nah tentu di kepengurusan sekarang ingin lebih daripada itu, karena kemarin pesan daripada ketua entong kagok manis, entong kagok gelis. Gitu. Makanya pesan daripada ketua yang sebelumnya untuk kepengurusan yang baru ini diharapkan memang bisa lebih daripada itu. Arahannya tentu sekarang kita evaluasi daripada pengurusan sebelumnya yang tadinya kita mungkin komunikasi yang selama ini ada beberapa kendala bisa kita tingkatkan, begitulah. Karena mungkin nanti ada sebuah kesekretariatannya sehingga memang yang paling inti adalah bagaimana kita bersinergi dengan pihak alma mater, bagaimana bersinergi dengan pihak stakeholder, tentunya tidak lepas dengan para muspida, baik dengan instansi-instansi terkait, begitulah ya. Jadi semua kita rangkul di situ sehingga membuahkan sebuah produk yang memang bisa dirasakan khususnya oleh alma mater, dirasakan oleh para alumni, juga dirasakan oleh masyarakat secara luas. Karena memang tidak hanya sekedar baksos yang secara instan, tetapi ada yang lebih daripada itu tentunya. Tentunya harapan saya untuk kepengurusan sekarang, bagaimana membuat sebuah program, baik program memberikan sebuah masukan lah. Tadi memang sempat saya mendengar bahwa sekarang para dosen itu sudah melihat dari aspek teorinya, kemudian dari aspek praktisnya juga ada. Karena saya selaku alumni memang merasakan akan hal itu. Sehingga apa yang menjadi kekurangan pada saat-saat masa kuliah, oh ini. Nah kebetulan hal itu ketika ada sebuah acara mabim, biasanya itu yang saya sampaikan kepada adik-adik saya, adik-adik kami, begitulah ya. Nah tolonglah kamu kuasai ini. Seperti tadi pajak, saya rasakan sendiri. Sekarang itu memang pajak itu luar biasa, memang kita harus menguasai betul, begitulah ya. Karena itu betul-betul lah nyata ada di dalam praktek sebuah. Kebetulan saya kan bergerak di properti, sehingga saya merasakan sekali akan pentingnya ilmu pengetahuan pajak. Sehingga yang teringat saya itu dosen saya itu adalah Pak Barjo gitu. Bicara pajak Pak Barjo aja ya. Kalau berbicara dasar-dasar akuntansi ini Pak
Ya, Pak Atang. Ya? Kebetulan ini dekan dosen saya juga dulu. Oh dulu ya. Sampai mahasiswa saya. Oh gitu ya. Kemudian Pak Makin ini, nah ini nih yang wah pelit Pak di dalam mata kuliah teori ekonomi. Oh gitu. Mumpung masih ada Pak, aja lah saya. Gitu kan. Tetapi ternyata yang saya setelah rasakan begini, oh memang betul. Saking Pak Makin ingin memiliki sebuah mahasiswa outputnya yang sebaik-baiknya. Betul, itu yang saya rasakan. Terima kasih Pak Makin setelah bimbingannya. Pak Atang, terima kasih banyak nih. Raka menambahkan kita. Silakan Pak Makin. Saya kan sebagai sekjen. Ini kan diekspos ya tadi ya calon-calon ketua ini. Sepertinya Kang Aib kurang lengkap tadi menyampaikan. Nanti saya ditanya oleh Balon itu, kenapa saya emang nggak disebutkan? Oh iya, gitu, sebutkan gitu kalau ada. Tadi itu kan ada Kang Martin sebagai Balon itu, ada Kang siapa? Kang Aib juga balon ini Pak. Oh gitu. Iya, Kang Aib juga balon. Kenapa tidak disinggung tadi? Iya. Terus Kang Arif, ada Kang Denny. Itu Kang Denny itu wakil ketua DPRD Kota Bandung. Oh, Denny Wahyudin itu. Denny Wahyudin, ya betul. Enggak bilang-bilang itu. Calon juga. Nah, itu juga calon itu ya. Terus ada Febri Rusnal dari Pertamina, ya, ada Kang Angga dari Kang Angga, betul. Ya gitu. Jadi cukup banyak nanti. Jadi mungkin kongres nanti akan ramai sekali karena balonnya cukup banyak gitu ya. Gitu. Jadi harusnya nih balon-balonnya ditampilin semua di PR Pak, biar masing-masing menjelaskan visi-misinya gitu. Jadi ada uji publik lewat media Pak. Bagusnya gitu. Jadi nanti bagaimana visi misi mereka itu diuji di sini. Nah, gitu. Biar nanti suruh monitoring tuh semua alumninya tuh. Iya, biar voting di sini aja sekalian Pak. Sampai itu ide yang bagus. Iya kan? Iya. Kalau begitu nanti saya jadi meliput Pak ya. Karena ada kontribusi itu setidaknya ya. Oke, baik. Oh, Pak Aib diam-diam juga kandidat ini balon ternyata. Ini ketua IKA akuntansi. Oh, kok gitu ya. Sekarang itu menjabat jadi ketua IKA di program studi akuntansi. Oh gitu. Oke, nampaknya juga kuat juga ini ya dukungannya. Sudah berapa ribu suara Pak? Alhamdulillah, sekarang saya seperti layaknya yang lagi mencalonkan. Jadi mungkin kalau orang lain ada yang namanya teman siapa begitu kan. Kalau saya mungkin sahabat Aib. Oke, sahabat Aib silakan. Sahabat Aib silakan. Ngarumpul kan dia. Kurang ngusep. Baik pendengar. Ya, bicara masalah Kongres IKA FE Unpas, memang target utamanya ataupun fokusnya tadi lebih kepada pemilihan ketua umum dan pengurus harian ya Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Ekonomi Unpas. Nah, Pak Makin lah ya. Karena betul. Pak Aib tadi bilang Pak Makin sih, jadi saya jadi keikutan. Anda kan ini bagaimanapun posisinya sekarang masih sekjen ya di IKA FE Unpas. Bicara 4 tahun berjalan, tentu Anda sangat mengenal dan tahu, memiliki catatan, memiliki data. Kira-kira hal-hal apa saja Pak yang sekiranya masih perlu diperbaiki bicara IKA FE Unpas ini ke depan oleh pengurus yang baru nanti? Ya. Yang paling utama mungkin dari IKA FE ini membangun kebersamaan Pak. Ya. Ini mungkin yang masih harus diciptakan bagaimana supaya semua alumni itu merasa memiliki terhadap alma mater, merasa memiliki terhadap IKA itu sendiri. Nah, ini mungkin yang harus dibangun. Ya. Nah, selain itu juga mungkin selain itu juga mungkin nanti program yang dijalankan tadi apa yang disampaikan oleh Kang Aib gitu ya. Nanti mungkin harus lebih mengakar lagi lah gitu ya. Jadi nanti bukan hanya untuk internal ke alma mater saja, tapi nanti harus lebih luas lagi. Sehingga betul-betul tadi misi sosialnya juga ada itu dalam IKA ini. Ya. Jadi bukan hanya untuk ke alma mater, tapi untuk ke publik yang lebih luas juga harus ada. Mengutip apa yang disampaikan Pak Aib tadi melalui statementnya Pak Ketua Pak Sumiana Sukandar, tong kagok gelis, tong kagok non tadi Pak Aib? Manis. Tong kagok manis. Berarti sekarang sudah gelis, sudah manis. Lebih gelis, lebih manis deh. Begitu banyak. Gitu. Minimal bisa menjaga lah. Iya. Baik Pak Aib. Yang berhak menjadi peserta kongres siapa sebetulnya Pak? Semua memiliki hak yang sama. Selama mereka memang yang paling penting itu adalah satu, dia memang alumni. Begitu kan? Karena memang begini, di kita ini di keanggotaan alumni itu ada 3. Ada alumni biasa artinya memang
normal dia lulus, begitulah ya. Ada alumni yang luar biasa, artinya pernah dia kuliah di Unpas, begitu kan, dan ada anggota kehormatan. Nah, anggota kehormatan ini tentu adalah yang mereka yang peduli, yang memiliki begitu apresiasinya terhadap alma mater, begitulah. Kontribusi itu ya. Memberikan kontribusi. Nah, itu pun menjadi anggota. Nah, tetapi di dalam calon kandidat ini yang diutamakan adalah anggota yang biasa itu. Mungkin seperti itu. Baik, waktu kita juga sangat-sangat terbatas, bahkan sudah habis sebetulnya. Tapi saya kasih bonus lah buat Pak Dekan, buat Pak Aib, buat Pak Makin ya. Pak Dekan, terkait apa yang sudah kita perbincangkan kurang lebih 1 jam terakhir, bicara masalah Fakultas Ekonomi Unpas sebagai salah satu fakultas yang memang favorit lah ya. Oke, mungkin ada pesan tersendiri bagi pendengar yang mau memasukkan putra-putrinya ke Unpas, satu. Lalu terkait dengan IKFE Unpas, kira-kira pesan apa yang bisa Pak Dekan sampaikan? Pertama, barangkali berkaitan dengan kongres tadi, saya berharap lancar Pak ya, dan menghasilkan produk yang baik gitu ya. Kenapa? Karena IKA ini kan barometer buat fakultas Pak. Jika IKA itu sukses, fakultas pun terus sukses seperti itu Pak. Ini maka kami sangat berharap sekali dalam kegiatan saat ini proses kongres dan ini sukses Pak. Outputnya begitu yang kami harapkan seperti Pak ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam konteks pengembangan fakultas tentunya kami tidak membeda-beda pada siapapun. Bagi yang merasa mencintai terhadap kesundaan silahkan datang pada kami. Gitu Pak ya. Itu misi kita. Jadi kami berharap bahwa marilah kita kembangkan Fakultas Ekonomi Unpas ini oleh kita. Itu seperti itu. Iya, kita di sini kenapa? Karena paguyuban itu bukan hanya Jawa Barat Pak. Betul. Paguyuban itu ada di luar negeri. Betul. Sudah jelas di Jawa Pak. Di luar Jawa juga ada. Artinya apa? Bahwa paguyuban itu milik kita semua. Sebuah dunia Pak ya. Jadi yang merasa kita marilah ke Fakultas Ekonomi. Yang merasa kita orang Sunda khususnya hayu atuh. Bareng-bareng Unpas ya. Oke, baik, terakhir Pak Makin, Pak Sekjen, apa yang mau Anda sampaikan untuk minimal ada amanah barangkali nih untuk panitia kongres nih, ulah kong kali kong cenderungnya pilih aya pesan juga gitu atau kumaha nih. Kira-kira pesan apa Pak yang bisa Anda sampaikan untuk kesuksesan kongres IKA nanti? Terima kasih. Tentunya kami sebagai Sekjen IKA yang lama ini ya, periode yang lama, berharap nanti kongres ini berjalan dengan baik, berjalan dengan sukses. Saya ingin mungkin dalam kongres kondusif terpilih ketua yang memang secara demokratis, secara potensi dia sangat potensial sekali gitu ya. Jadi yang terbaik lah gitu harapannya. Oleh karena itu maka kami berharap panitia betul-betul bisa melaksanakan program ini secara profesional. Itu harapannya. Dan kami pun menghimbau pada seluruh alumni Fakultas Ekonomi mulai dari angkatan 76 sampai angkatan yang terakhir yang 2010 itu saya berharap sekali supaya bisa berpartisipasi dalam mensukseskan kongres dan reuni akbar ini. Oke. Untuk informasi lebih lanjut mungkin nanti Pak Aib bisa menegaskan juga ya terkait pelaksanaan kongres ini kemana Pak? Ya, besar harapan saya di kongres ini, mari kita sukseskan dan dimohon kehadirannya dari semua alumni dari Sabang sampai Merauke, karena memang kita alumni-alumni ini sudah ada di seluruh wilayah di Indonesia, bahkan di luar, begitulah ya. Mudah-mudahan ini kita bisa mendengarkan. Besar harapan saya hadir di tanggal 15, sukseskan kita acara kongres supaya IKA ke depan menjadi lebih baik. Oke, baik Pak Besa. Pak Dekan, buat balon-balon bakal calon. Nah, ada pesan khusus nggak? Kan banyak balonnya ini, biar tidak bentrok gitu ya. Ini bagaimana? Iya, diawali dengan kebersamaan, dengan tujuan yang sama Pak. Jadi bersaing itu boleh, tetapi kan tujuannya harus sama dalam kerangka menjaga keberhasilan IKA Unpas juga. Baik, kalau gitu terima kasih, dan tentu saja kami sebagai media juga turut mensupport Pak. Apabila memang dibutuhkan, gitu ya. Insya Allah kita akan coba bantu untuk publikasikan terkait pelaksanaan Kongres IKFE Unpas ini. Ya, yang penting mah undangan ya Pak. Iya, karena banyak juga pendengar PR juga pastilah alumni Unpas semua juga ya, terutama khususnya Fakultas Ekonomi. Sampai jumpa kembali Pak, hatur nuhun kehadirannya di PR FM sore hari ini. Sama-sama.
Mudah-mudahan kongresnya juga Pak Aep dan kawan-kawan berjalan lancar semua. Amin, Sukses amin, sesuai amin. dengan apa yang diharapkan ya. Ya. Oke, baik pendengar, demikian perbincangan kita bersama Dr. Atang Hermawan SE MSI EAK, Dekan Universitas Pasundan Bandung, Dr. HR Abdul Makin SE MP, juga Sekjen IKFE Unpas, dan Pak Aep Sobar SE, Panitia Kongres IKFE Unpas yang akan berlangsung di bulan Mei 2016 kali ini. Terima kasih atas atensi Anda dan tetap bersama kami di 107,5 PRFM News Channel. 107.5